Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 4 bab 1 pecahan. Di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari aplikasi pecahan di halaman 40 sampai dengan 46. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi. Di sini Kak Rina sudah cantumkan playlist yang berisi video-video untuk masing-masing tema. Contohnya ini ada kelas 1 untuk tema 5, tema 6, dan tema 7, dan seterusnya. Lalu kelas 2, tema 5, adik-adik tinggal klik saja di sini. Contohnya Karina lihat di kelas 2, tema 8 ya. Ketika kita klik, nanti akan muncul video-video untuk kelas 2, tema 8. Nah, ini akan berurutan mulai dari halaman 1 sampai 5, halaman 5, dan seterusnya. Ya, jadi adik-adik kalau ingin mencari video lain, nanti carinya di sini ya. Dan jangan lupa di-subscribe ya adik-adik ya, klik loncengnya juga. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini ada di halaman 40 ya. Kita akan belajar aplikasi pecahan. Nah, kita lihat di sini langsung ke contoh. Hari Minggu Meli belajar kelompok bersama 4 temannya. Meli membuat kue dan dipotong menjadi 8 bagian seperti pada gambar 1.14. Kue dibagikan dengan bagian yang sama. Nah, seperti ini ya kuenya. Kue ini dibagi berapa tadi? 8 ya. Dibagi menjadi 8 bagian. Nah, kemudian di sini berapa bagiankah kue yang sudah dimakan Meli bersama teman-temannya? Carilah bilangan pecahan yang senilai dengan bilangan tersebut. Nah, sekarang ya, penyelesaiannya adalah kue yang sudah dimakan. Ya, tadi di sini lihat. Nih, ya, ada 4. Ya, ada 4 orang teman. Nah, Meli memotong menjadi 8 bagian. Ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. 4-nya yang ini ya, yang sedang diambil. 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah potongan-potongan bagiannya. Kemudian di sini berarti kalau yang sudah dimakan 4 bagian dari 8 potongan, berarti banyak yang dimakan adalah 4/8. Nah, pecahan yang senilai dengan 4/8 adalah 8/16, 12/24, 16/32. Jadi kita tinggal membuat kelipatannya saja ya adik-adik. Jadi 4/8, lalu 4-nya kelipatannya setelah 4, 8 menjadi 16, seperti itu. Ya. Nah, sebetulnya ini juga bisa lagi kita sederhanakan. Ya. Jadi kan tadi ini 4/8. Kemudian ini bisa lagi sebelumnya yaitu 2/4. Dan masih bisa lagi mundur 1/2. Ya. Berikutnya, ibu mempunyai persediaan mentega sebanyak 3/4 kg. Ibu membuatkan roti untuk kakak. Untuk membuat roti diperlukan 1/3 kg mentega. Supaya tidak kehabisan mentega, ibu membeli lagi setengah kilogram mentega untuk persediaan. Berapa kilogram mentega yang dimiliki ibu sekarang? Nah, sekarang tadi persediaan menteganya ada berapa? 3/4. Yang dipakai 1/3 ya. Nah, kita sekarang lihat dulu sisanya berapa ya. Nah, jadi 3/4 di sini dikurangi dengan 1/3. Nah, ini gimana Kak Rina caranya supaya penyebutnya sama? Karena untuk penjumlahan dan pengurangan penyebutnya harus sama. Nah, untuk 4 dan 3 ini kelipatan yang sama yaitu 12 ya. Nah, 3-nya dikali dengan 3. Kemudian 1-nya dikali dengan 4 ya. Jadinya 3 dikali 3
9 dikurang 4. Hasilnya 5/12. Nah, kemudian ada mentega tambahan 1/2. Jadi sekarang ada berapa? Nah, tadi kan kita pecahannya 5/12 ya. Berarti di sini 1/2 juga harus kita ubah menjadi per 12. Nah, yang 5-nya ini kalikan 1 karena sudah 12. Kemudian yang 1/2 pembilangnya angka 1 kita kalikan dengan 6 supaya penyebutnya juga menjadi 12. Ya, jadi ini 5, ini 6. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Jadi 11/12. Jadi mentega yang dimiliki Ibu sekarang adalah 11/12 kg. Nah, sekarang yuk kita mencoba. Nah, ini kita mau menyelesaikan soal cerita ya di sini adik-adik. Jadi yang pertama kita baca saja soalnya. Meli menemani Ibu berbelanja di pasar tradisional. Ibu membeli beras 5 kg, daging ayam 2,5 kg, wortel setengah kilogram, kemudian ada kentang juga 3/4 kg. Jadi total belanjaan Ibu ada berapa kilogram? Pertanyaannya ya. Nah, kita akan menyelesaikannya di sebelah sini. Nomor 1. Kita catat dulu pembelanjaan Ibu ya. Untuk menyelesaikan soal matematika, kita bisa membuat diketahuinya dulu. Diketahui. Ya. Yang pertama beras. Beras ada 5 kg. Kemudian setelah itu ada daging ayam. Ini ada 2,5 kg. Kemudian ada wortel. Wortel ini ada 1/2 kg. Kemudian kentang. Kentang ini ada 3/4 kg. Jadi yang ditanya adalah apa? Yaitu seluruh belanjaan Ibu. Ya. Jadi berarti kita akan menjumlahkan semuanya yang ini, ya. Nah, yuk kita jawab di sini. 5 ditambah 2,5 ditambah 1/2 ditambah 3/4 sama dengan, nah ini kita mau mengubah semua pecahannya menjadi desimal ya, yaitu berarti 5 tetap tambah 2,5 ini juga tidak berubah, setengah itu 0,5, 3/4 itu 0,75. Berarti 5 ditambah 2,5 ditambah 0,5 ditambah 0,75 hasilnya adalah 8,75. Nah, cara menjumlahnya bisa seperti ini. 5 ditambah 2,5, komanya harus sejajar ya adik-adik. Lalu 0,5, 0,75. Nah, ini kita jumlahkan. Ini ada 5. Nah, untuk koma ini kalau 10 dia akan menjadi angka 1 ya adik-adik. Jadi ini ada 10 tambah 7 jadi 17. Berarti di sini kita masukinnya 7 sama seperti penjumlahan biasa, satunya naik ke sini. Ya, untuk dijumlahkan. 1 ditambah 5, 6, ditambah 2, 8. Jadi 8,75 ini hasilnya. Itu nomor 1. Sekarang yang nomor 2. Nah, ini Edo membagi-bagi kue dengan bagian yang sama kepada temannya. Kepada 3 temannya. Ya, jika kue itu dipotong menjadi 12 bagian, berapakah bagian kue yang diperoleh setiap temannya? Tulis pecahan yang senilai dengannya. Jadi, di sini dipotong menjadi 12 bagian ya. Kalau kita, ini nomor 2. Nomor 2. Kita buat dulu gambarnya di sini.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, satu lagi jadi 12. Ya. Nah, di sini kita lihat Edo membagi bagian yang sama dengan temannya. Ya, jadi temannya ada berapa? Teman Edo ada 3 orang. Ada 3 teman Edo. Ya. Sementara ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 bagian. Ya. Jadi berapa bagian yang diperoleh oleh temannya? Nah, berarti caranya adalah kita bisa membuat ini langsung bagi satu persatu. Jadi taruhlah temannya namanya A, B, dan C. Ya, kita kasih potongan 1, potongan 2, potongan 3. Ya, kita bagi-bagi dulu. Ya, istilahnya kita bagi satu-satu dulu. Kemudian habis itu ini potongan keempat, potongan kelima, potongan keenam, potongan ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12. Berarti masing-masing akan mendapatkan 4 bagian yang sama, ya. Nah, ini cara pertama. Ya, jadi ada juga cara kedua. Nah, cara kedua. Nah, cara kedua ini tadi temannya ada 3, ya. Kuenya ada 12. Kita tinggal menggunakan pembagian 12 dibagi 3 sama dengan berapa? 4. Nah, kalau ini langsung ketemu jawabannya, ya. Kemudian selanjutnya yang nomor 3. Ayah membeli pizza dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Ya, kemudian diberikan kepada ibu, kakak, adik, dan ayah. Berapa bagian pizza yang diperoleh kakak? Berapa bagian pizza yang diperoleh ayah dan ibu? Kita jawab di sini ya. Nomor 3. Nah, di sini satu pizza dipotong menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Lalu akan diberikan kepada ibu, kakak, adik, dan ayah. Nah, berapa bagian pizza yang diperoleh oleh kakak? Berarti ada 4 orang, berarti masing-masing akan mendapatkan, kakak akan mendapatkan ini, ya. Karina jawab di sini aja. Seperti ini. Ini kakak. Kemudian bagian pizza yang diperoleh oleh ibu. Ya. Nah, ini sama dengan 1/4. 1 dari 4 bagian. Nah, punya ayah dan ibu. Ya. 2 dan 4. Berarti ada 2 bagian ya. Ini angka dari sini kita pecah. Jadinya 2/4 atau sama dengan 1/2. Sekarang nomor 4. Ibu memberikan 2 buah melon kepada Siti dan Meli. Kemudian ibu meminta Siti memotong melon menjadi 8 bagian yang sama besar. Dan Meli memotong melon menjadi 12 bagian sama besar. Ya, jadi masing-masing punya 1 melon. Kemudian dari ibu mengambil 6/8 bagian melon Siti dan 9/12 bagian melon Meli. Samakah bagian melon Siti dan Meli yang diambil oleh ibu? Nah, kita gambar dulu. Kalau melon sebetulnya bisa kita buat dengan lingkaran ya, tapi di sini Kak Arina supaya mudah akan menggunakan nih. Ini kita akan menjadi 8. Bagi 2 dulu. Seperti ini.
Oke, ini 6/8. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6/8 yang diarsir Kak Rina pakai warna orange. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang diarsir. Lalu kemudian kita akan membuat lagi yang 9/12. Seperti ini. Sembilan per 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 ya. Ini 12. Lalu kita arsir 9/12. 1, 9 ya. Ini udah. Nah, ini ya. Ini yang diarsir 9/12. Coba kita lihat. Mungkin karena gambarnya tidak menggunakan penggaris, jadi agak meleot sedikit. Tetapi kalau adik-adik lihat untuk yang diarsir ya, ini sama-sama sebesar ini. Betul ya? Ya kan? Berarti untuk bagiannya sama yang diambil oleh ibu. Ya. Jadi untuk jawaban yang pertama yaitu sama ya. Kemudian bagian melon siapakah yang lebih besar yang diambil ibu? Nah, nggak ada yang lebih besar ya, karena sama besar. Sama besar. Kemudian berikutnya nomor 5. Siti membeli pita sepanjang 8,24 meter. Kemudian Siti memotong pita tersebut untuk membuat bunga sebesar 1,5 meter. Berapa taksiran sisa pita yang tidak dipakai Siti? Nah, ini kita masuk ke soal nomor 5. Kita menggunakan taksirannya, kita tuliskan dulu soalnya ya. 8,24 meter dikurangi 1,5 meter. Nah, 8 ini karena dia di bawah 5, jadinya kita pembulatannya ke bawah, yaitu 8. Yang ini karena dia 1,5, maka kita bulatkan ke atas, yaitu menjadi angka 2. 8 dikurangi 2, 6. Ini jawabannya. Ya. Berarti sisanya berapa? 6 meter. Nah, ini rangkuman ya adik-adik. Jadi pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!